Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa melihat tari. Kami dari tim Generality siap menyampaikan argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri, perkenalkan saya, Tribuna Haikal Aryo Wijaya, akan bertindak sebagai tim pro dalam perdebatan kali ini. Saya, Arnandito Rafaseliano Ratifandi, akan bertindak sebagai tim kontra dalam perdebatan kali ini. Saya, Panji Alfian Triananda, akan bertindak selaku pembicara penyimpul dalam perdebatan kali ini. Selamat menyaksikan. Justice denied is justice denied. Keadilan terlambat adalah keadilan yang ditolak. Sesuai laporan dari Kontras Dewan Juri, sepanjang Oktober 2023 hingga September 2024, tercatat ada 64 insiden pelanggaran HAM berat oleh prajurit TNI terhadap warga sipil yang mengakibatkan 18 orang tewas dan 75 lainnya mengalami luka-luka. Menurut laporan dari Elsam, kebanyakan kasus tersebut ditangani di pengadilan militer dengan dasar pasal 9 pengadilan militer yang nantinya akan diadili oleh Korps Militer itu sendiri. Padahal Dewan Juri, menurut catatan dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa peradilan militer memiliki sistem yang kurang transparan, tidak independen, dan sering gagal mengadili pelanggaran serius. Misalnya apa Dewan Juri? Dalam di Papua, remaja 17 tahun bernama Witi Unui ditangkap, disiksa, dan bahkan tewas tahanan dengan jenazahnya dikembalikan dalam peti kardus tanpa ada kejelasan vonis bagi pelaku karena pelakunya diadili di peradilan militer. Dan jika Dewan Juri mulai terus berlanjut, maka impuninitas struktural akan terus ada dan pelanggaran HAM berat oleh militer mudah terulang tanpa efek jera. Maka dari itu muncul sebuah urgensi untuk mendukung mosi kali ini. Tujuan kami jelas, ingin memastikan adanya independensi dan transparansi penanganan kasus HAM berat oleh militer. Maka dari itu, kami sebagai tim pro menawarkan dua mekanisme utama. Yang pertama, kami akan merevisi pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Militer dengan mengubah muatan agar setiap dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer wajib diadili di pengadilan HAM. Dan yang kedua, kami akan merevisi Undang-Undang Pengadilan HAM dengan menambahkan kewenangan Komnas HAM menjadi satu tingkat lebih tinggi, yakni menjadi penyelidik, penyidik, dan juga penuntut. Maka dari itu Dewan Juri kita akan masuk pada poin justifikasi. Kenapa revisi Undang-Undang Pengadilan Militer dapat dilaksanakan? Dewan Juri dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer diberi yurisdiksi mutlak atas semua tindak pidana prajurit termasuk pelanggaran HAM berat tanpa pengecualian. Hal ini menyebabkan keterlibatan lembaga sipil seperti Komnas HAM tidak dapat dilakukan ketika kasus telah masuk pengadilan militer. Akibatnya apa? Proses peradilannya menjadi sangat tertutup dan tidak independen. Pun Dewan Juri, hal ini didukung oleh Federasi Internasional untuk HAM dalam laporannya Shadow and Cloud Human Rights in Indonesia yang menyebutkan bahwa proses penanganan HAM berat di pengadilan militer menyebabkan impunitas dan tidak menyelesaikan akar masalah dalam anggota militer itu sendiri. Pun Dewan Juri, sejatinya mekanisme kami telah terlegitimasi secara hukum melalui Konvenan ICCPR pasal 14 yang mewajibkan adanya fair and trial oleh pengadilan independen dalam kasus pelanggaran HAM berat. Serta Dewan Juri adanya putusan MK nomor 87 tahun 2023 yang menegaskan bahwa KPK berwenang mengusut kasus korupsi militer yang pada akhirnya apa Dewan Juri ini telah membuka sebuah presiden intervensi lembaga sipil pada personel TNI yang melakukan pelanggaran pidana khususnya pelanggaran HAM berat pada mosi kali ini. Maka dari itu Dewan Juri, mekanisme pertama kami dapat dijustifikasi dan dilaksanakan. Masuk pada poin argumentasi yang kedua, kenapa peningkatan kewenangan Komnas HAM dapat dijustifikasi? Salah satu permasalahan utama Dewan Juri yang terjadi adalah maraknya miskoordinasi di antara Komnas HAM dan Jaksa Agung yang disebabkan perbedaan orientasi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam menilai kasus HAM berat Dewan Juri. Jaksa Agung sebagai penyidik menggunakan mandatory prosecutorial, yakni hanya menggunakan alat bukti yang ditentukan. Sedangkan penanganan kasus HAM seharusnya Dewan Juri menggunakan pendekatan discretionary prosecutorial dari cara Komnas HAM.
yang memungkinkan apa Dewan Juri? Jenis alat bukti yang lebih fleksibel dalam menginterpretasikan apakah HAM sudah terjadi atau pelanggaran HAM sudah terjadi atau belum Dewan Juri, mengingat kompleksnya pembuktian kasus HAM berat. Misalnya apa Dewan Juri? Kasus Timur Timur. Setidaknya Dewan Juri, Komnas HAM telah menyatakan terdapat 7 macam pelanggaran HAM berat. Namun Dewan Juri, pihak Jaksa Agung hanya melakukan gugatan atas basis 2 pelanggaran HAM saja. Berangkat dari hal tersebut, maka Dewan Juri diperlukan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sepatutnya dilakukan dalam satu atap melalui Komnas HAM untuk menjamin keselarasan dalam prosesnya Dewan Juri. Maka dari itu kami sebagai Timpro sangat bangga untuk mendukung mosi kali ini. Dalam laporan evaluasi oleh International Center for Transitional Justice disebutkan bahwa sistem peradilan HAM di Indonesia gagal memberikan kebenaran dan keadilan karena kurangnya independensi, lemahnya kedudukan hukum, dan minimnya perlindungan bagi korban. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya menyampaikan satu sanggahan terhadap bangunan argumen Timpro. Narasi bahwa peradilan militer adalah akar impunitas tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Bukan eksistensi forumnya yang menyebabkan kegagalan, melainkan ketidakhadiran pengawasan independen dan akses publik di dalamnya. Maka menyalahkan keseluruhan sistem hanya karena praktik minoritas justru mengabaikan potensi reformasi institusional. Benar bahwa beberapa kasus diadili secara tertutup dan tak berujung vonis yang memadai, namun Timpro keliru mengira bahwa akar masalahnya adalah yurisdiksi militer itu sendiri. Malahan, kegagalan yang mereka tunjukkan adalah konsekuensi dari minimnya keterlibatan sipil dan lemahnya pengawasan, bukan soal forum pengadilannya. Ini bisa diperbaiki tanpa mengganti sistem, tapi dengan reformasi sistemik. Di sisi mereka, solusi dipusatkan pada pemindahan ke pengadilan HAM. Namun, mari kita menimbang. Pengadilan HAM di kasus Timur Timur dan Tanjung Priok justru memunculkan zero conviction dalam konteks pelanggaran HAM berat. Bandingkan dengan kasus Cebongan, di mana peradilan militer yang diperkuat tekanan publik dan transparansi mampu menghasilkan vonis keras. Artinya, forum militer dengan pengawasan sipil memiliki bukti empirik yang lebih kuat untuk menindak secara tegas. Forum militer dengan reformasi internal memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, konsistensi yurisdiksi, kedua, efisiensi waktu sidang, dan yang ketiga, potensi akuntabilitas struktural bila diawasi secara eksternal. Solusi Timpro memang menawarkan perubahan, namun solusi kami lebih presisi dalam menyasar akar masalah tanpa merusak struktur hukum yang sudah leg spesialis dan diakui secara legal. Karena itu, posisi kami adalah menolak mosi dan tetap mempertahankan peradilan militer sebagai forum pengadilan bagi anggota TNI dengan reformasi sistemik melalui 2 mekanisme. Pertama, revisi pasal 9 UU Peradilan Militer agar pelanggaran HAM berat tetap diadili di peradilan militer, tetapi dengan keterlibatan Komnas HAM dan Jampitsus sebagai pengawas substansi perkara. Dan yang kedua, mewajibkan sidang terbuka bagi umum, putusan dipublikasikan, dan komando militer tidak boleh ikut campur dalam proses yudisial. Dewan Juri yang terhormat, secara legal normatif sistem peradilan militer lebih relevan untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh prajurit aktif. Ada 2 dasar utama. Pertama, asas lex specialis derogat legis generali sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA nomor 1831 tahun 2017, militer tunduk pada sistem hukum khusus yang dibentuk untuk menjawab karakteristik unik profesi mereka. Dan yang kedua adalah praktik perbandingan hukum. Di Amerika Serikat, pelanggaran HAM oleh personel militer seperti di Abu Ghraib diadili melalui military court martial. Maka secara legal formal menyeret militer ke pengadilan HAM justru menciderai kepastian hukum dan prinsip retroactivity karena melanggar tatanan hukum militer yang berlaku saat tindakan terjadi. Dewan Juri yang terhormat, secara empiris justru peradilan HAM lah yang terbukti tidak efektif. Pertama, mari kita lihat kasus Tanjung Priok dan Timur Timur yang ditangani oleh pengadilan HAM. Apa hasilnya? Mayoritas terdakwa bebas demi hukum. Sementara itu, kasus Cebongan yang ditangani di pengadilan militer justru menghasilkan vonis yang signifikan. Terdakwa diadili hukuman hingga 11 tahun penjara.
Dalam kajian Elsam, kasus ini menjadi preseden bahwa peradilan militer bisa transparan ketika tekanan publik dan jaminan fair trial diperkuat. Kedua, membiarkan pengadilan HAM mengadili semua kasus justru memperlambat proses keadilan. Menurut riset Lemhanas, rata durasi penanganan kasus di pengadilan HAM mencapai 6 tahun, sedangkan pengadilan militer hanya butuh waktu 1 tahun. Artinya korban lebih cepat mendapatkan kepastian hukum. Maka solusi kami revisi sistem peradilan militer tanpa mengganti forum, lebih akurat dan menjawab problem yang ada. Dewan Juri, kami bukan ingin mempertahankan impunitas, kami ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip legalitas, efektivitas, dan integritas kelembagaan militer. Justru dengan merevisi sistem peradilan militer, kita memperkuat sistem dari dalam, bukan memindahkan ke lembaga lain. Sekian, terima kasih. Dewan Juri, pada perdebatan kali ini saya akan menyimpulkan poin perdebatan yang telah dibawakan oleh tim pro maupun tim kontra. Pertama, dari sisi tim pro Dewan Juri. Tim pro telah memiliki 2 mekanisme, yaitu yang pertama adalah merevisi pasal 9 UU Pengadilan Militer dan mewajibkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer diadili di pengadilan HAM. Yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Pengadilan HAM dengan menambah kewenangan Komnas HAM, yakni menjadi penyelidik, penyidik, dan juga penuntut. 2 poin utama yang telah dibawakan oleh tim pro, yang pertama adalah mengapa revisi Undang-Undang Pengadilan Militer perlu dilaksanakan. Karena pengadilan militer diberikan jurisdiksi untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Hal ini akan menyebabkan Komnas HAM tidak dapat masuk ke dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer. Ini akan menjadi sangat berbahaya Dewan Juri karena mengakibatkan proses peradilan yang menjadi sangat tertutup dan tidak independen. Sehingga perlu adanya revisi UU Pengadilan Militer untuk menjamin proses peradilan dilakukan sesuai dengan norma. Yang kedua adalah menambah kewenangan Komnas HAM, yakni menjadi penyelidik, penyidik, dan juga penuntut. Mekanisme ini bertujuan untuk memperbaiki adanya miskoordinasi antara Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung akibat dari ego sektoral masing-masing lembaga. Sehingga dengan menambah kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik, penyidik, dan juga penuntut dapat memperbaiki masalah dalam status quo. Beralih dalam sisi tim kontra Dewan Juri, tim kontra memiliki 2 poin mekanisme. 1. Merevisi pasal 9 UU Peradilan Militer dengan tetap mengadili pelanggaran HAM berat oleh militer di pengadilan militer dengan menambah keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Jampitsus. 2. Mewajibkan sidang terbuka untuk umum, putusan dipublikasikan, dan komando militer tidak boleh ikut campur dalam proses yudisial. 2 poin utama yang telah dibawakan oleh tim kontra Dewan Juri. 1. Secara normatif, kenapa pengadilan militer sesuai dengan norma untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer? Karena sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali seperti yang tertulis pada putusan Mahkamah Agung nomor 1831 tahun 2017 dan pasal 65 Undang-Undang TNI yang pada intinya menjelaskan militer tunduk pada sistem hukum yang sesuai dengan karakteristik profesi mereka. Maka secara normatif, pengadilan militer lebih berhak mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer. 2. Pengadilan militer lebih efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer. Karena banyak kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia tidak dapat diselesaikan di pengadilan HAM. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya selama ini pengadilan HAM tidak efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, pengadilan militer akan lebih efektif dan memiliki norma yang dikhususkan bagi para profesi militer. Baik dari tim pro maupun tim kontra memiliki keunggulan masing-masing. Sekian dan terima kasih.